Iya, aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Akhirnya, One Piece chapter 1104 udah rilis, jadi it's time to react new chapter, oke? Tentunya versi web kesayangan, karena versi web Manga Plus ya nunggu hari Minggu deh. Oke, saat ini ya judul chapternya 1104 Thank you Daddy atau Terima kasih Ayah. Ya, jelas ucapan ini diutarain oleh Bonnie untuk Kuma, yang meskipun Kuma bukanlah ayah kandung dari Bonnie, meski mengetahui fakta itu, ucapan Bonnie jadi jauh bermakna karena keluar dari anak berusia 12 tahun, di mana Bonnie tetap mengakui Kuma sebagai ayahnya sendiri. Dan Bonnie berterima kasih atas apa yang telah Kuma pertaruhkan untuk bisa menyembuhkan Bonnie. Sementara itu di cover story masih diisi oleh cover fan request, yang mana sekarang ya giliran Sanji yang disuruh menyajikan makanan penutup bagi pasangan tikus yang baru saja melakukan lamaran. Wah, momen ini mungkin terasa gak begitu berarti, padahal tikus sendiri cukup erat kaitannya dengan Sanji sejak dia kecil. And now masuk ke menu utama, di mana momen yang benar-benar kita ingin lihat, momen bagaimana seorang Kuma melayangkan pukulannya kepada Saturn. Seperti apa yang pernah Luffy lakuin kepada Carlos. Momen ini akhirnya bisa dengan sangat puas kita lihat di chapter terbaru yang mana kalau kita perhatikannya, pukulan Kuma dilapisi oleh Haki Buso dan Kuma pun memukul dengan sekuat tenaga. Ya, bukan Kuma doang yang puas setelah setidaknya bisa memukul Saturn tapi kita yang menyaksikan pun ikut puas dan ingin lebih malah. Karena setelah mengetahui apa yang Saturn lakuin ke hidup Kuma, pukulan saja gak cukup untuk menebus apa yang telah dia lakuin kepada kehidupan Kuma. Di sisi lainnya, momen tambahan yang memperlihatkan bagaimana Kuma teringat sedikit kilas balik di momen sebelum dia melayangkan pukulan. Di sana, momen itu menjadi sangat berarti setelah Kuma harusnya secara kondisi dia sudah kehilangan kesadaran atau kontrol akan dirinya sendiri. Makanya, harusnya memori tentang hal itu pun sudah tak ada di diri Kuma. Seperti bagaimana pertemuan Kuma dengan Ivankov di perang Marineford. Di situ aja kita tahu kan kalau Kuma sudah tak mengenali Iva sama sekali. Makanya bisa teringat akan masa lalunya. Apakah ini menjadi sebuah tanda happy ending bagi seorang Kuma? Well, kita nantiin saja. Tapi yang lebih mengejutkannya ya, sebenarnya gak hanya mampu mengingat memori akan kilas balik hidupnya, Kuma yang masih bisa bergerak aja ternyata menjadi tanda tanya. Pasalnya, Saint Saturn di sini bukan hanya dikejutkan oleh kedatangan dari Kuma ke Pulau Egghead, akan tetapi melihat Kuma masih bisa bergerak. Padahal dia sudah memencet tombol yang harusnya membuat Kuma meledakkan dirinya sendiri, tepat setelah Kuma diambil kembali oleh pasukan revolusi. Kalau dilihat dari penjelasan Dr. Vegapunk sih, hal ini ada kaitannya dengan program yang dia install. Pada kenyataannya, Dr. Vegapunk emang gak mengikuti seluruh instruksi dari Saturn yang menginginkan metode penghancur diri kepada Kuma. Yang berarti ya, harusnya saat suatu tombol dipencet, ya Kuma bakalan langsung meledakkan dirinya seolah sebuah bom yang sudah dirakit dan tombolnya dipencet. Akan tetapi di sini ya, Dr. Vegapunk masih tetap mengikuti apa instruksi dari Saturn dengan menyiapkan mode penghancur diri. Hanya saja Dr. Vegapunk memilih untuk membuatnya menjadi mode di mana Kuma tak lagi bisa mendengarkan perintah dan tak lagi bisa bergerak. Makanya bagi Dr. Vegapunk sendiri, melihat Kuma di sini adalah hal yang mengejutkan. Soalnya meski gak secara literal Kuma menghancurkan diri, cuman tombol itu tetap aja gak bikin Kuma jadi bisa bergerak bebas. Sehingga kejadian ini bahkan bagi Dr. Vegapunk tak bisa dijelasin oleh ilmu pengetahuan. Dan mungkin ada hubungannya dengan karakteristik spesial yang dimiliki tubuh orang-orang yang berasal dari ras Buccaneer. Ya, masih ingat kan tentang Kuma yang dianggap berasal dari ras spesial? Mungkin momen itulah yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi beruntung ya, Vegapunk gak tahan dengan ide gila Saturn yang ingin membuat Kuma menjadi layaknya bom. Makanya Kuma pun gak menghancurkan dirinya sendiri seperti yang diharapin oleh Saturn. Tapi tetap aja, momen Kuma yang memukul Saturn hingga terlempar sangat jauh dan membuat bangunan-bangunan di sekitar kota rubuh. Momen itu semakin dramatis karena dilakukan oleh seorang mantan budak kepada orang dengan salah satu tahta tertinggi di pihak pemerintahan dunia. Anyway, di antara momen epik itu ya, terdapat suatu momen yang sangat menyentuh. Di mana setelah selesai memukul Saturn, Kuma secara mendadak mendekat dan memeluk Bonnie ke pelukannya. Disitulah momen Bonnie yang berterima kasih atas apa yang dia lihat melalui ingatan ayahnya diutarain. Bahkan momen menyentuh itu ditutup dengan ucapan Bonnie yang bilang kalau dia gak peduli ayahnya mau dikatakan raja tiran atau semacamnya. Bagi Bonnie, Kuma tetaplah ayahnya yang sangat baik dan dia tak akan pernah melupakan hal itu. Gokil sih, goosebumps loh Mr. Kira.
Oh iya, di tengah-tengah momen itu juga ya, kita disisipkan momen Luffy yang dikatakan menghilang. Padahal harusnya Luffy sedang memakan persediaan makanan yang tiba-tiba saja muncul. Nah, kalau dilihat dari cara menghilangnya sih, kemungkinan kekuatan semacam Karibo digunakan di sini. Karena jelas gak mungkin Luffy bisa tiba-tiba menghilang tanpa adanya satu orang pun yang menyadarinya. Wong orang-orang di sana tentu banyak yang memiliki haki tingkat tinggi. Apalagi seorang Gorosei ada di hadapannya, jadi gak mungkin Luffy bisa tiba-tiba menghilang kalau tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Ulah siapa Luffy bisa sampai menghilang gini, Re? Coba tweet-tweet aja di kolom komentar, oke? Nah, kita balik lagi ke momen yang awalnya sudah haru. Si Saturn kembali bangkit sambil mengatakan kalau dirinya masih menunggu penjelasan dari Dr. Vegapunk mengapa hal ini bisa terjadi. Dr. Vegapunk pun tak membantah kalau dia bertanggung jawab akan hal itu. Akan tetapi Dr. Vegapunk pun berkata kalau mari kita katakan saja ini sebagai kekuatan cinta. Waduh, cinta. Deritanya emang tiada akhir ya. Perkataan yang jelas semakin membuat seorang Saint Saturn marah, Rek. Karena penjelasan seperti itu tentu dianggap gak masuk akal. Menariknya, sambil mendengar perkataan Dr. Vegapunk, Saturn di sana terlihat terluka cukup parah, Rek. Kayaknya berkat tindian puing-puing yang menimpa dirinya sih. Makanya di bagian organ dalam hingga tangan kanannya aja putus. Cuman menariknya, Saturn mampu meregenerasi anggota tubuhnya. Sehingga apakah ini bisa kita pastikan kalau kelima Gorosei dan Im-sama mereka semua bisa disebut abadi? Atau adakah maksimal berapa kalinya Saturn menyembuhkan diri? Karena pasti ada cara untuk mengalahkan kemampuan regenerasi segila ini, Rek. Ya, dampak dari serangan Kuma aja ngebuat efek yang awalnya beberapa orang tak bisa bergerak, sekarang Sanji dan kawan-kawan kembali bisa bergerak secara normal. Bahkan saat Saturn mencoba menyerang Kuma pun ya, Sanji sempat menahan serangan itu. Gokil sih, sayap-sayap dari sang kapten emang luar biasa ya. Dan Kizaru yang sepertinya sudah mulai pulih, dia pun ikut-ikutan mencoba untuk menyerang kru topi jerami ya. Karena Franky sudah menyerang Saturn secara inisiatif terlebih dahulu. Ya, Kizaru yang pada awalnya banyak yang mengira akan berpindah pihak, ternyata dia masih teguh akan pendiriannya dan tetap berada di sisi angkatan laut. Mungkin karena jadi budak korporat gak bisa lepas begitu saja ya. Oke, melihat bagaimana keadilan yang dia pegang adalah unclear justice yang sepertinya keadilan yang cukup membingungkan. Hal ini mungkin jadi jawaban yang tepat untuk menjelaskan mengapa Kizaru tak berpindah sisi. Secara meski dia sendiri ingin dari hatinya yang paling mendalam, tapi rasa keadilan yang tak jelas membuat dia tetap memilih sisi yang sudah sejak lama dia bela. So, walau jauh di dalam hatinya, Kizaru mungkin ingin membelot dan sedih ya, seperti bagaimana dia menjelaskan ke Dr. Vegapunk kalau dirinya harusnya membawa kacamata yang lebih gelapan. Momen yang menjelaskan kalau hal ini bahkan menyedihkan bagi orang seperti Kizaru dan mungkin dia bisa aja menangis akan hal itu. Tapi tetap aja, meski seperti itu, Rek, Kizaru masih digalaukan oleh keadilan yang dia percaya sendiri hingga pada akhirnya Kizaru hanya bisa mengikuti apa yang sudah dia pilih di awal. And last, chapter 1104 ditutup dengan momen Saturn yang memberikan izin untuk melaksanakan Buster Call ke Pulau Egeat. Terus jangan salah paham ya, karena kalau biasanya Buster Call hanya menggunakan 10 kapal perang dengan 5 wakil admiral, sedangkan apa yang sedang terjadi di Pulau Egeat di sana dikelilingi oleh 100 kapal perang dan 9 wakil admiral, 1 admiral dan 1 Gorosei. Dan kalau kru topi jerami kembali bisa lolos, Rek, maka Nico Robin bakal mencetak sejarah. Kurang gila apa bisa lolos dari 3 Buster Call, O'Hara, Enies Lobby, dan sekarang di Pulau Egeat. Dengan diizinkannya melakukan Buster Call pun, Saturn berarti kembali memperlihatkan sejahat apa dia, dan dia mengizinkan adanya korban bahkan jika itu berasal dari pihak mereka sendiri. Pasalnya, di Pulau Egeat sendiri masih banyak pasukan angkatan laut dan anggota Superpol yang ada di Sonore. Namun Saturn yang mengatasnamakan keadilan, dia tak merasa rugi untuk mengorbankan hal itu. Bagi Saturn, Pulau Egeat sudah terlalu toksik. Terdapat satu pengkhianat yang mencoba mengulik rahasia tabu di masa lalu. Siapa lagi kalau bukan Dr. Vegapunk yang mencoba mengungkap Void Century, Rek? Terus selanjutnya ada satu orang yang masih tersisa dari ras yang harusnya sudah dimusnahkan. Siapa lagi kalau bukan Kuma yang berasal dari Buccaneer? And last, terdapat seorang bajak laut yang berhasil membangkitkan kekuatan dewa kuno. Siapa lagi kalau bukan Luffy yang berhasil membawa kembali sosok Nika?
Wow, secara keseluruhan chapter 1104 emang sangat edan, Re. Banyak informasi-informasi yang jadi jauh lebih jelas dan detail-detail kecil pun gak kalah pasnya dibuatkan oleh Odaji. Ngelihat Atlas yang ternyata baru kebayang sebesar apanya aja ya. Baru bisa kita lihat waktu dia ngegendong Kuma yang dengan mudahnya. Padahal kita tahu Kuma tuh jauh lebih besar dari ukuran manusia normal. Wow, terus untuk terkait masalah apa ya? Apakah ada kejutan? Tentunya ada, Re. Kejutannya adalah siapa yang bakal menghentikan kapal perang yang bersiap untuk Buster Call itu. Apakah Papa Dragon akan datang? Atau aliansi Nakama Gendeng datang? Atau Kurohige yang bikin kejutan hebohnya? Ya, kita nggak tahu kan hal itu. So, see you next time, the next review. See you.